Selamat pagi. Bersyukur kalau kembali kita boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita tenangkan, kita teduhkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu nyata bagi kami. Bapa, saat ini kami datang, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah sembah pujian kami berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh memberkati akan setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang mau pimpin dan Tuhan yang mau berkenan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Iya Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu.
Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali menaikkan sebuah pujian. With all I am. Into your hand I commit again, with all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Shalom teman-teman MYC, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama, meskipun masih online ya Tuhan. Tapi kami tahu anugerah Tuhan cukup bagi kami, dan kami juga percaya bahwa apa yang kami dengarkan pada hari ini melalui firman-Mu menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan,
mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan semakin bijaksana dalam keseharian kami. Tuhan, kami serahkan momen ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman MYC, hari ini saya akan membagikan firman yang berjudul Wisdom in Showing Positivity. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan dari Ayub 16 ayat 1 dan seterusnya. Ya, saya akan bacakan dua versi, ya, Indonesia terjemahan baru dan bahasa sehari-hari. Ayub 16 ayat 1. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berkata, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Nah, saya akan bacakan satu versi lagi dari bahasa Indonesia sehari-hari yang menolong kita ya, lebih memudahkan untuk mendengarkan dan memahami. Ya, tetapi Ayub menjawab, ini pasal 1. Seringkali ku dengar pendapat demikian. Penghiburanmu hanyalah siksaan, ya, penghibur sialan itu ya. Kapankah omong kosong itu kamu hentikan? Apa yang merangsang kamu untuk memberi jawaban? Seandainya kamu ini aku dan aku kamu, aku pun dapat bicara sama seperti itu. Kubanjiri kamu dengan penuturan, kepalaku akan kugeleng-gelengkan. Hatimu akan kukuatkan dengan berbagai anjuran. Kata-kataku akan memberi penghiburan. Kalau aku bicara, deritaku tidak reda. Jika aku berdiam diri, apa pula gunanya? Nah, saya tambahkan 2 ayat lagi, ayat 7 dan 8. Allah membuat aku kepayahan. Seluruh keluargaku telah dibinasakan. Dia menentang dan menangkap aku. Sekarang kurus keringlah tubuhku. Dan bagi banyak orang itulah buktinya bahwa aku telah berdosa. Nah, sedemikian jauh ya pembacaan firman Tuhan teman-teman, dan kita bisa memikirkan sebetulnya. Pernah nggak sih kita itu merasa bersalah saat kita merasakan sesuatu yang negatif? Ya, jadi ada sesuatu hal yang negatif dalam diri kita, terus kita ngerasa bersalah gitu. Sepertinya kita tuh kayak kurang bersyukur. Jadi kita ngerasa, wah ini ada something wrong gitu ya. Guilty feeling gitu ya. Nah, ini beberapa bulan lalu ya, saya itu sempat kedatangan satu orang pria sebetulnya ya, yang merasa kehilangan imannya, kehilangan semangatnya, kehilangan hasrat untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, dan kehilangan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia ngerasa, aduh semua itu hilang, pupus dari diri dia gitu. Nah, ternyata setelah saya ngomong sama dia panjang lebar, cerita ini dan itu gitu ya, ternyata seseorang ini gitu, seorang pria ini pernah mengalami kedukaan yang begitu mendalam karena anak pertamanya itu dipanggil Tuhan sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, tapi anehnya gitu, dia nggak merasa sesuatu hal yang negatif saat itu ya. Dia adalah seorang Kristen yang taat, dia adalah seorang panutan bagi teman-temannya, dia punya kelompok kecil gitu ya. Dia punya ya seorang pimpinan ya, seorang pemimpin kelompok anak muda. Dan dia menunjukkan gitu bahwa dia amat sangat bergantung kepada Tuhan. Jadi hari itu dia bilang bahwa dia harus strong, dia harus tampil strong, dia harus mengatakan hal-hal yang strong, yang positif, yang baik, hingga dia itu betul-betul menjadi pribadi yang strong gitu ya. Orang lihat dia seperti pribadi yang very strong. Nah, bahkan sampai rekan-rekan sepelayanannya itu bilang bahwa aduh kamu itu panutanku gitu, kamu itu hebat banget, kamu tuh pahlawan iman. Kamu bisa melewati masa-masa duka demikian hebat dan tetap strong, tetap positif, dan bisa menjadi teladan bagi orang percaya. Nah, itu yang dia ceritakan. Tapi di saat yang sama, di situ dia sadar, dia stuck. Dia nggak bisa kemana-mana. Artinya tuh tidak ada ruangan buat dia berduka, ruangan buat dia bersedih, ruangan untuk menunjukkan dirinya lemah atau fragile.
bahkan marah. Nggak ada ruangan. Itu di gereja itu di lock seolah-olah memang perasaan itu yang harus dimiliki seorang pahlawan iman gitu ya. Dan realitanya setelah lewat 2 tahun, ternyata ya dia merasa hampa, dia merasa kosong. Dan setelah konseling, ngobrol gitu ini dan itu, baru saat itu dia menyadari gitu bahwa dia marah, terus dia nangis, dia berduka. Suatu duka yang tertunda selama 2 tahun. Sampai istrinya sendiri kaget gitu ya. Karena loh, kok bisa suamiku berduka pada saat sekarang setelah lewat beberapa tahun dan saat itu istrinya sedang hamil ya, mengandung anak yang ketiga gitu ya. Nggak sangka. Tapi itu realita hidup gitu ya. Pada saat dia menutup dirinya, dia nggak bisa mencari tahu perasaan yang sungguh-sungguh yang real seperti apa gitu ya. Dan justru nggak pernah disangka juga sama dia bahwa ruangan untuk berduka itu justru yang membebaskan dia. Nah teman-teman, berapa sering nih kita sering dengar, seberapa sering kita dengar kata-kata, masa kamu nggak percaya sih gitu, bahwa Tuhan bisa tolong kamu gitu ya. Atau jangan berduka ya, apalagi dalam kondisi sekarang ya, kondisi COVID begitu. Mungkin ada orang-orang yang ngomong, jangan berduka seperti orang dunia yang nggak kenal Tuhan gitu ya. Kamu itu tetap harus menjadi kuat, tetap harus menjadi berkat, dan justru kamu yang harus menghibur keluarga kamu. Ya mungkin kita pernah dengar orang bicara seperti itu. Apalagi kalau kita sendiri yang ngalamin, wah pasti berbagai macam pikiran dan perasaan yang muncul. Atau ada orang yang bilang rencana Tuhan itu bukan rencana kita, gitu. Dan jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Kamu sabar aja lah, kehilangan kerjaan gitu sabar aja, pasti nanti kamu akan menemukan jalannya gitu ya. Atau mungkin yang lebih ini ya, lebih terlihat oke gitu ya, gue selalu ada dukung elu gitu ya. Tapi lu mesti semangat gitu. Percuma kalau orang mau support, tapi lu sendiri nggak mau dibantu gitu ya. Wah seolah-olah kita akrab dan ikrip banget gitu sama teman kita dan kita mau support, mau bantu gitu. Tapi sebetulnya kita mesti jujur gitu ya, bahwa apa yang kita ucapkan, apa sih efeknya kepada orang-orang yang sekitar kita atau yang dengar kata-kata seperti itu. Ya apalagi kalau saat ini ya masih COVID-19 dan kita sampai hari ini kita masih belum bisa melihat ujungnya akan seperti apa gitu ya. Oke, udah ada perbaikan, PPKM turun dari level 4 ke level 3. Oke, sekarang mall boleh buka dari sekarang sampai jam 9 malam. Wah, itu kelihatannya oke gitu ya. Tapi kita belum tahu ujungnya seperti apa. Apakah akan getting better seterusnya atau getting worse? Kita belum tahu, belum ada yang bisa memberikan kepastian gitu ya. Sehingga ini juga sebuah realita, banyak Ayub-Ayub yang bermunculan ya. Kalau tadi kita baca kitab Ayub, banyak orang yang kehilangan penghasilannya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan usahanya. Bahkan orang yang punya prestasi ya, pengen kejar prestasi itu bisa kehilangan. Ya anakku senang sekali basket dan masuk tim basket gitu ya. Pernah menang award gitu ya karena main basket gitu. Padahal masih muda. Sekarang dia ngerasa, wah udah deh aku nggak mungkin deh bisa berprestasi. Ya ada sedikit kehilangan di prestasi dalam hal itu. Ada orang yang kehilangan pertemanannya. Ya ada orang-orang yang butuh berbicara, mendapatkan energi dari pertemanan, ketemu orang itu hilang semua ya. Ataupun orang yang butuh nyaman, me time, di rumah tenang. Wah sekarang semua ngumpul di rumah, nggak boleh kemana-mana. Berisik sekali, yang satu dengerin Netflix, satu dengerin YouTube dengan volume yang sama-sama gede, satu lagi dengerin yang macam-macam, Disney atau yang lain-lain gitu ya, pengalaman pribadi juga ya. Dan itu kehilangan me time gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang mungkin sampai sakit, tubuhnya lemah, dan tidak sedikit yang kehilangan keluarga dan orang terdekatnya karena direnggut COVID. Ya, bahkan kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu juga ada seorang public figure Kristen gitu ya, yang karena badai sitokin gitu, akhirnya ya akibat COVID juga ya, akhirnya meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dengan sangat besar, dan juga istrinya ya. Wah itu kehilangan luar biasa. Tapi mereka itu adalah Ayub zaman sekarang, zaman now. Ya, dan ini bisa jadi diri kita sendiri, pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Bahkan ya anggota kita, bawahan, atasan, rekan bisnis, pelanggan, dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satunya.
Nah, tapi apa yang muncul pada saat kita mengalami hal-hal seperti itu, teman-teman? Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita keluarin kata-kata yang ya latah aja gitu ya. Kuat ya, yang sabar ya, Tuhan pasti tolong. Aku doakan ya, gitu ya. Itu nggak salah sebetulnya, kata-kata seperti itu tidak salah sama sekali. Tapi sebetulnya kalau kita bisa memikirkan dengan lebih berhikmat, dengan lebih baik gitu, tentu saja hasilnya akan lebih baik, hasilnya akan berbeda dan justru dapat menolong orang-orang yang di dalam kondisi tidak positif sama sekali sebetulnya. Nah, uniknya di dalam kisah Ayub ya, teman-teman tadi yang udah saya bacakan itu ya. Dalam kisah Ayub itu ada sahabat-sahabat Ayub disebutnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar ya. 3 orang sahabat Ayub, dan mereka datang itu dengan maksud yang oke gitu, dengan maksud yang baik gitu ya. Bahkan dikatakan mereka itu datang itu untuk berbelasungkawa, mereka datang untuk menghibur Ayub, dan bahkan mereka menunjukkan mereka juga sama-sama berduka, mereka juga robekin jubahnya gitu ya. Mereka kasih debu di kepala seperti Ayub lakukan. Mereka duduk bersama Ayub bukan cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi 7 hari, 7 malam mereka berduduk sama-sama Ayub. Tapi kok bisa gitu ya? Dalam kondisi seperti itu, dengan semua tindakan yang oke, yang baik, yang sepertinya tuh berempati, Ayub bisa ngomong, kamu tuh penghibur sialan gitu. Kamu benar-benar penghibur sialan gitu. Kenapa? Ya mungkin kita nggak pernah tahu ya perasaan Ayub yang paling dalam seperti apa gitu ya terhadap sahabat-sahabatnya. Tapi kita bisa tahu nih, bisa ngelihat kenapa Ayub itu marah dan bilang teman-temannya itu ya sialan. Gitu. Kenapa? Karena ternyata ada situasi kondisi di mana pada saat teman-teman Ayub itu datang, teman-teman Ayub itu mendengarkan Ayub, tapi itu adalah sebuah kondisi di mana mereka tidak mau duduk bersama dengan Ayub untuk berempati dengan Ayub, tapi justru pengen ngasih tahu Ayub sesuatu. Mereka pengen ngomong sesuatu hal yang positif seolah-olah dari diri mereka terhadap Ayub, terhadap Tuhan gitu ya. Bahwa ada something yang wrong yang Ayub lakukan gitu ya. Maka itu di Ayub 4 ya. Itu pada saat mereka sudah duduk 1 minggu bersama dengan Ayub, Ayub 4 tuh bilang Elifas ngomong gitu ya. Pakai bahasa Indonesia sehari-hari gitu. Ayub 4 ayat 1 bilang, lalu berbicara Elifas, katanya, Ayub, kesalkah engkau bila aku bicara? Nah, seolah-olah minta izin, kesal nggak kamu kalau aku bicara? Terus dia tambahin, tak sanggup aku berdiam diri lebih lama, gitu ya. Lalu dia ngomong, banyak orang telah kau beri pelajaran dan mereka yang lemah telah kau kuatkan. Gitu ya. Kata-katamu memberi semangat, membangunkan orang yang tersandung, lemas dan penat. Tapi kini engkau sendiri ditimpa duka. Engkau terkejut dan menjadi putus asa. Lalu dia bilang, bukankah engkau setia kepada Allah? Bukankah hidupmu tiada celah? Jika begitu sepantasnya lah engkau yakin dan tak putus asa. Tapi nggak selesai. Pikirkanlah, ya. Pernahkah orang yang tak bersalah ditimpa celaka dan musibah? Nah, tiba-tiba mereka ngomong, jadi mereka duduk bersama, berduka bersama. Kelihatannya begitu. Kata-katanya juga menguatkan, kelihatannya begitu. Tapi sebetulnya dia nggak tahan. Dia pengen ngomong, dia pengen kasih tahu Ayub apa yang ada dalam persepsi dia. Dan persepsi dia adalah persepsi yang udah negatif. Artinya persepsi yang negatif dari Ayub gitu ya, kepada Ayub. Persepsi yang salah, mereka ngelihat diri mereka betul gitu ya. Dan mereka mendengar bukan untuk memahami, tapi mereka dengar untuk berespon, untuk menjawab gitu ya. Nah sebetulnya mereka dengan diam aja itu adalah sebuah wisdom. Itu adalah sebuah hikmat ya, waktu kita ketemu teman kita berduka atau dia sedih, kadang-kadang gak bisa ngomong apa-apa. Kita duduk bareng, gak ngapa-ngapain, diam bersama dengan dia. Menurut saya itu adalah sebuah hikmat. Ya kalau dalam konseling itu ada satu skills, namanya silence. Kenapa? Karena dalam silence itu banyak sekali maknanya, banyak sekali artinya. Pada saat orang sedih, berduka, berpikir, lalu kita silent, duduk bersama dengan dia. Itu adalah sebuah hikmat, itu adalah sebuah tindakan yang penuh empati. Apalagi menemani orang yang sedang sedih seperti Ayub gitu ya. Tapi pada saat kita diam, lalu mengambil kesempatan untuk menyodorkan jawaban, itu justru adalah toksik. Sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang justru tidak diperlukan. Kenapa? Karena Ayub saat itu
perlu dilihat sebagai orang yang sedang down, sedang goyah gitu ya, sedang berusaha memulihkan dirinya. Tapi yang muncul adalah Ayub justru dikoreksi. Harusnya begini, harusnya begitu. Sehingga Ayub tidak diberikan ruangan untuk mengalami berbagai macam gejolak emosi, perasaan di dalam dirinya gitu ya. Dan bahkan perasaan-perasaan yang ekstrim itu tidak diberikan ruangan. Nah, tapi yang kedua, ada kemungkinan juga Ayub bilang penghibur sialan itu karena teman-teman Ayub itu udah punya teori, udah punya dogma, udah punya konsep gitu ya bahwa apa yang terjadi ini gak mungkin nih Ayub benar gitu. Pasti ada something yang wrong karena Tuhan gak mungkin melakukan ini kalau Ayub gak salah. Nah, jelas banget penghiburan mereka itu Ayub gak perlu. Ayub tidak butuh itu diberikan dogma-dogma, dikata-katakan sesuatu hal yang intinya menuduh Ayub itu bersalah gitu. Padahal dia sedang hancur, sedang down, sedang memiliki keputusasaan yang amat sangat besar ya. Sampai Ayub itu kalau kita baca seluruh kitab Ayub ya, Ayub bilang, aduh kalau bisa mati aja, kalau bisa tuh gak usah dilahirkan, kenapa harus dilahirin di pangku menyusu dada ibu, ngapain, mendingan mati, saya akan udah tenang sendiri. Dan dia sendiri bingung, dia sampai ngomong saya tuh sudah tidak ada keinginan untuk hidup, yang diinginkan adalah mati. Tapi kok gak mati-mati, padahal tinggal tulang dibungkus sama kulit yang udah rusak gitu. Apa ini? Kok nggak mati gitu. Nah teman-teman, kita mesti memahami nih apa yang terjadi pada Ayub gitu ya, yang dilakukan oleh teman-temannya itu adalah satu hal yang toksik, meskipun terlihat positif, memberikan kekuatan, pengetahuan, encouragement, kebenaran gitu seolah-olah, tapi itu adalah sesuatu hal yang toksik ya. Kita sering bilang toxic positivity. Nah apa itu, kok ada istilah kayak gitu? Ya ada ya. Jadi toxic positivity itu adalah sebuah perilaku, sebuah keyakinan, sebuah dorongan gitu, dogma, konsep, perkataan yang melihat bahwa emosi negatif itu nggak diperlukan atau itu salah gitu ya, tidak diizinkan ada gitu. Kecuali orang itu memang benar-benar salah, ya memang dia salah itu, dia layak, dia merasa salah itu. Nah sehingga mereka memberikan encouragement kepada Ayub itu justru palsu ya. Nah tadi saya baca Ayub 4 ayat 6, bukankah engkau setia kepada Allah? Bukankah hidupmu tiada celah? Jika begitu sepantasnya engkau yakin dan tak usah putus asa. Nah itu memang sialan gitu, penghibur sialan itu. Kenapa? Karena habis itu dia ngomong lagi. Tapi pikirin lagi deh Ayub, pernah nggak orang tidak bersalah celaka dan terkena musibah? Nah itulah yang membuat mereka itu justru tidak menjadi sahabat yang baik pada saat mereka kehadirannya betul-betul dibutuhkan oleh Ayub. Nah pertanyaannya sama teman-teman, bagaimana dengan kita gitu ya? Apakah kita ini juga bisa menyebarkan toxic positivity gitu ya? Apakah mungkin? Ya mungkin aja gitu. Bisa aja tanpa kita sadari kita menjadi pribadi yang seperti itu gitu ya. Artinya dalam keadaan sekarang ini, kalau kita mengalami musibah atau ngeliat orang ngalamin musibah gitu ya, kita harus mikirnya positif nih, positif, semua positif gitu ya. Bahkan pada saat faktanya kita tuh nggak baik-baik aja, ataupun orang juga kondisinya memburuk begitu, kita tunjukin sikap positif gitu ya. Sehingga sebetulnya kita malah menjadi merugikan orang itu daripada menunjukkan sikap yang baik, yang positif yang kita inginkan gitu ya. Nah nggak heran makanya kita bisa sering banget dengar atau bahkan kita ngomong gitu ya, udah jangan nyerah, gitu aja kok nggak bisa gitu ya. Kalau kita ngelihat adik kita, misalnya kita bisa ngomong begitu gitu. Atau misalnya, udah deh kamu tuh masih mending gitu, banyak orang loh yang lebih menderita daripada kamu. Nah itu kesannya berempati gitu, padahal itu adalah suatu hal yang toksik, membandingkan diri kita atau diri orang lain gitu dengan orang yang lain lagi gitu. Atau coba deh lihat sisi positifnya, lagi pula ini kan salah kamu juga kan gitu ya. Wah itu toxic positivity gitu ya. Nggak kebayang ya orang-orang yang saat ini, saya tadi baru baca tentang siapa Coki Pardede gitu ya. Wah pasti dia down gitu ya. Nah banyak-banyak orang yang kumpul yang baik lah ya, yang membela. Tapi juga ada juga yang ngomong, ya udah deh lihat sisi positifnya aja, baguslah ini satu hal yang buat kamu berubah gitu. Tapi kan ini salah kamu juga gitu. Nah itu something yang sebetulnya ada unsur kebenaran, tapi sebetulnya itu toxic gitu ya. Nah sehingga secara tidak sadar kita tuh terjebak di situ ya. Bahkan
media sosial itu adalah salah satu alat yang sering sekali membuat orang itu berlomba-lomba menunjukkan sisi the best-nya, sisi terbaiknya dari kehidupan dia. Padahal itu nggak real, gitu ya. Sehingga orang yang ngelihat, wah merasa ini kok orang hidupnya sempurna, gitu ya. Sedangkan kita kok enggak. Wah, kita akhirnya lebih stres, lebih mudah terpuruk, lebih gampang down, gitu ya. Nggak heran, ya. Makanya sekarang sering banget ada anak muda datang sama saya, gitu ya, lalu bilang, kok aku tuh punya quarter life crisis. Loh, apa gitu? Iya, udah seperempat abad nih, gitu, udah umur 25, tapi belum punya rumah, belum punya karir bagus, belum punya financial freedom, belum punya pacar untuk aku nikahin nanti gitu ya. Saya bengong gitu ya. Kalau dulu zaman saya life begin at 40 gitu ya. Wow, 40 itu baru kehidupan baru start, baru mulai gitu ya. Ini umur 25 udah depresi gitu ya. Dan depresi ini bukan dari saya, dari dia. Saya udah baca kok mental health gitu ya. Saya punya anxiety, saya punya OCD, saya punya paranoid, saya punya depresi. Wah, pinter banget melabel-labelkan. Jadi dalam dunia yang positif itu ya, satu sisi Instagram yang melihatkan hal-hal yang indah yang positif, sisi yang lain realitanya itu ya. Orang tidak mengalami seperti itu sama sekali. Bahkan yang menunjukkan sisi positif, oh ya, kok saya tuh punya Instagram, ada 2 yang sebenarnya yang ini tuh ya, yang memang saya udah siapin nunjukin bahwa saya oke. Di sini sebenarnya saya nggak begitu, makanya saya datang, saya mau ngomong, saya konseling gitu ya. Wah, itu sesuatu hal yang terjadi. Kita punya split life, split world gitu ya, kayak seolah-olah ya bukan split personality ya, tapi dunia kita, hidup kita kok jadinya split gitu ya. Kita nggak terintegrate sama sekali apa yang sejujurnya genuinely real diri kita seperti apa. Kita terjebak dalam situasi kondisi seperti itu. Nah, efeknya apa? Ya efeknya kita depresi, efeknya kita repress semua hal-hal yang negatif, kita nggak mau itu terlihat gitu ya. Dan akhirnya abnormalitas yang muncul. Kita terus-menerus guilty feeling. Ada sisi malu dan bahkan membuat kita semakin terpuruk, semakin terpuruk. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana showing wisdom in positivity? Ya memang positif itu suatu hal yang perlu, yang ada, tapi bagaimana menunjukkan sebuah hikmat dalam memberikan positivity atau kekuatan. Yang pertama kita harus menyadari ya, meskipun kita itu hidup bersama-sama dengan orang lain, di dalam dunia yang sama, dalam hidup yang sama, ya kalau orang suka bilang we are in the same storm, kalau kita lagi goncang pun ini dalam ombak dan badai yang sama, but we may not be in the same boat. Jadi jangan hakimin gitu. Ya kita dalam ombak dan badai yang sama, tapi kita dalam perahu yang berbeda. Mungkin perahu kamu kokoh, besar, siap gitu, sedangkan punya saya kecil, baru dibangun dan rapuh gitu ya. Atau kita dalam dunia yang sama, tapi sepatu yang berbeda. Jadi kalau kamu mau tahu kehidupan saya, perasaan dan pikiran saya, pakai sepatu saya. Kalau kamu mau tahu rasanya sepatu saya kayak gimana, pakai sepatu saya gitu ya. Nah itu kita bicara mengenai empati gitu ya. Bahwa kita itu perlu menjadi pribadi-pribadi yang bisa berempati kepada orang lain. Ya bahkan Roma 12 ayat 15 bilang, bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Artinya ada situasi kondisi yang kita mesti ngerti nih, kita mesti tahu nggak semua hal dipukul rata harus positif, ya harus sukacita, harus happy. Kalau kamu sedih, kamu juga harus happy. No, gitu ya. Kehilangan pekerjaan, kedukaan, kehilangan kesempatan itu real. Dan saat itu betul-betul kecewa gitu ya. Nah, disitulah kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mau memberikan empati atau menunjukkan empati, menerima dan memvalidasi perasaan yang genuine dirasakan oleh orang lain gitu ya. Ya that's why ya, saya baca artikel itu ya, daripada kamu toxic positivity bilang something kayak don't think about it, stay positif gitu ya. Jangan pikirin itu, tetap positif. Lebih baik bicara describe what you're feeling. Coba kasih tahu aku deh apa yang kamu rasain. I'm listening, saya dengerin. Itu jauh lebih empati dan itu jauh lebih berguna daripada jangan pikirin itu, tetap positif gitu ya. Atau don't worry, be happy. Ada lagunya itu kan. Don't worry, be happy gitu ya. Tapi justru kita bisa ngomong gitu, I see that you are really stressed. Saya lihat kamu tuh stres banget gitu. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku tolong? Itu suatu hal yang empatik gitu ya.
Atau kita sering dengar orang gitu ya, kita ngomong failure is not an option ya, dalam pekerjaan. Oh, kegagalan itu bukan sebuah pilihan. Kita jangan gagal dalam pekerjaan. Kenapa kita nggak bicara bahwa kegagalan itu bagian dari pertumbuhan dan kesuksesan. Kegagalan adalah teman gitu dari pertumbuhan dan kesuksesan. Nah, maka kita bisa lebih empati gitu ya. Ya, bahkan kata-kata semua itu terjadi pasti ada alasannya gitu ya. Lebih baik kita bicara ya, kadang-kadang ya kita bisa eh, malang sih ya di dalam kehidupan. Kadang-kadang kita bisa mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi gimana justru supaya saya bisa support kamu dalam masa-masa yang sulit. Nah, itu adalah kata-kata yang berempati gitu ya, yang membuat lawan bicara kita, teman atau orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, baik di gereja, di komunitas kita, di kantor, pekerjaan, justru mengalami suatu hal yang indah, yang positif secara genuine gitu ya. Kenapa? Karena mereka diberikan ruangan untuk meluapkan perasaan itu. Sehingga pada saat kita fasilitasi ini dengan baik gitu ya, maka ini akan menjadi langkah awal buat penyembuhan diri. Dan kita ada bersama dengan mereka, berjalan bersama. Persis seperti Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Pada saat kita bergumul dalam dosa kita, pada saat kita senang karena keberhasilan kita gitu ya, dia ada bersama dengan kita. Pada saat kita salah, dia mengingatkan kita gitu ya. Dia tidak memaksa kita berubah seperti yang dia mau, lalu merasuki kita, kerasukan Roh Kudus, ya nggak ada begitu ya. Tapi juga dia tidak meninggalkan kita pada saat kita lemah. Dia ada berjalan bersama dengan kita. Nah, itu yang membuat kita mampu berdiri tegak dan bahkan bangga, berani masuk ke dalam doa kepada Tuhan, meminta ampun, mengatakan bahwa aku anakmu Tuhan dan aku salah. Kenapa? Karena ada pribadi yang berjalan bersama dengan kita. Jadi bayangkan ya, kalau kita pakai seluruh panca indera kita ini untuk memuliakan Tuhan, ya, berjalan bersama dengan orang-orang yang ada dekat kita yang Tuhan percayakan, maka kita akan menjadi sahabat yang genuine. Ya, sahabat yang dapat dipercaya, itu sahabat yang betul-betul aman buat orang lain bicara kepada kita, memberikan ruangan yang aman gitu, sehingga orang tahu pada saat berbicara sama kita, tidak akan memberikan penghakiman atau toxic positivity sekalipun. Kita justru dapat berempati. Nah, tapi yang kedua, kita juga perlu menjadi listening ear and room to share. Ya, listening ear itu hal yang langka ya. Karena telinga itu bukan hanya dipakai mendengar, hearing ya, tapi hati itu dipakai untuk listen, untuk mendalami, mendengarkan, memahami dengan sungguh-sungguh. Artinya mendengar untuk memahami, untuk mengerti, bukan mendengar untuk menjawab, untuk berespon. Ya, berapa sering kita tuh, oke, aku dengerin, oke. Tapi setelah dengerin tujuannya adalah untuk merespon, untuk ngejawab balik gitu ya. Padahal yang dibutuhkan dunia, dibutuhkan orang-orang sekitar kita saat ini adalah pribadi yang mau mendengar untuk memahami. Ya, aku tahu nih kamu salah nih, aku tahu nih kamu dalam pergumulan nih. Tapi mungkin kamu punya reason ya, yang orang-orang nggak mau dengar, tapi aku mau dengar. Ya, bukan reason yang benar itu, tapi mungkin reason yang kuat. Kenapa orang itu terjebak melakukan sesuatu hal yang salah. Atau dia terjebak dalam situasi kondisi yang membuat dia merasa begitu down. Nah, pada saat kita mau listen, mau mendengar gitu ya, ya maka kita tidak akan menjadi pribadi yang ibaratnya nyecer orang gitu ya. Kenapa salah ya, investigasi orang gitu ya, atau menyudutkan orang. Enggak, kita justru akan menjadi pribadi-pribadi yang mau hadir, menggali perasaan-perasaan terdalam supaya orang yang ada di sekitar kita tuh nyaman, supaya orang di sekitar kita itu merasa safe gitu. Nah, itu yang heal, itu yang menyembuhkan gitu ya. Dan Tuhan memberikan kita berbagai macam karunia supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang saling menguatkan seluruh tubuh Kristus gitu ya. Menjadi pribadi-pribadi membangun tubuh Kristus yang semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Ya, kita bersyukur mengenai hal itu. Nah, sebagai penutup saya mau cerita tentang seorang teman juga ya. Seorang teman saya yang baru-baru ini kehilangan anak yang dikasihinya. Ya, mungkin sudah 100 hari ya. Ya, anak laki-laki pertamanya masih kecil gitu karena ada kelainan darah ya, atau talasemia. Nah, sehingga pada saat dirawat
ternyata terjadi berbagai macam komplikasi sehingga banyak hal-hal yang organ-organ tubuhnya itu ya gagal berfungsi dengan baik ya, sehingga akhirnya tidak bisa dielakkan, dia meninggal ya, Tuhan panggil dia kembali. Tapi memberikan efek yang luar biasa ya, karena teman saya itu mendokumentasikan dan dari awal perjuangannya sampai akhirnya, sampai penghabisannya, tapi itu menjadi sebuah inspirasi yang bermakna buat banyak orang. Nah, dalam kondisi itu ada juga berbagai macam perasaan di mana dia harus tetap kuat. Dia harus menunjukkan bahwa ini oke gitu, menunjukkan pada dunia bahwa saya bisa lewatin ini gitu ya. Tapi itu suatu hal yang berbahaya sebetulnya ya, karena istrinya sendiri sampai bicara, "Kamu kok bisa sih tenang-tenang aja gitu? Apa selama ini kamu udah kelebihan waktu sama anak kita, udah lebih dari cukup, sampai kamu udah cuek sekali, tenang. Sedangkan saya nggak bisa, saya masih bergumul," gitu ya. Saya ngelihat bahwa iya ya, kadang-kadang sikap kita yang begitu tenang, positif, itu justru menjadi sebuah hal yang tanda kutip negatif atau berancaman buat orang lain gitu ya. Meskipun saya bilang sama istrinya juga, sebenarnya nggak mungkin dia nggak berduka, dia pasti berduka. Tapi caranya beda-beda, Nah, apa yang saya lakukan? Ya saya memberanikan diri untuk bicara gitu ya, memberikan diri, karena nggak nyaman sebetulnya bicara mengenai hal-hal yang negatif, atau yang bukan negatif, mungkin ya mendukakan gitu ya, berduka. Yang banyak orang melihat itu suatu hal yang negatif. Karena kadang-kadang nggak nyaman gitu. Perlu berbagai macam keberanian untuk melakukan itu ya. Tapi pada saat saya ada di situ, diam gitu ya, lalu juga memberanikan diri untuk memberikan diri untuk ada di situ, memberikan hati, berjalan bersama. Ternyata itu cukup, lebih dari cukup gitu ya. Suatu hal yang memang perlu teman sih ya, perlu teman sehingga orang bisa tahu gitu bahwa kehadiran kita itu justru membawa kedamaian. Nah, saya tuh rindu sekali ya bahwa setiap kita itu kehadirannya itu seperti Kristus membawa kedamaian, membawa orang itu nyaman, membawa orang itu makin mengenal Tuhan itu siapa. Nah, karena itu kita harus jaga diri kita untuk kita tuh tetap bisa memberikan wisdom yang baik. Apa itu ya? Empati dan juga listening ears. Nah, teman-teman, hal ini tentu saja tidak secara natural kita tuh langsung bisa gitu ya. Ini satu hal yang kita perlu latih, yang menjadi pribadi yang lebih peka terhadap orang lain, terhadap perasaan, pikiran orang lain, dan lebih peka untuk sabar, menahan kata-kata atau menahan ucapan kita terlebih dahulu daripada telinga. Nah, sehingga akhirnya betul-betul kita itu bisa menjadi pribadi juga yang memberikan kekuatan, memberikan positif dengan hikmat daripada Tuhan. Ya, kita bersyukur. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan berikan kami berbagai macam hal yang kami perlukan untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan berikan kami karunia, Tuhan memberikan kami panca indera, Tuhan memberikan kami komunitas dan kesempatan. Karena itu Tuhan, di dalam komunitas kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang menunjukkan hikmat dalam memberikan hal-hal yang positif sekalipun. Karena kami tahu Tuhan, hal-hal yang positif itu tidak boleh lahir daripada kelemahan manusia kami ya Tuhan, tapi justru adalah dari anugerah Tuhan. Sehingga apa yang diberitakan itu semua juga suatu hal yang diberikan Tuhan dalam hati setiap kami ya Tuhan. Sebuah anugerah yang menolong orang-orang yang bicara dengan kami menjadi orang-orang yang dapat merasakan kenyamanan dan aman dengan pribadi yang siap untuk mendengarkan dengan empati ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari ini bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, apalagi dalam kondisi yang mungkin setiap kami juga mengalami hal-hal yang sulit, bergumul ataupun berduka. Tapi kami juga mau belajar, dan kami tahu dan percaya bahwa Roh Kudus juga ada berjalan bersama dengan kami. Tuhan tolong supaya kami boleh memiliki kematangan lebih dalam lagi. Baik dalam rohani kami, spiritualitas, dan juga emosi kami. Sehingga betul-betul apa yang kami lakukan, kami kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman MYC yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Kita sungguh bersyukur hari ini bisa kembali bertemu dalam ibadah online MYC minggu ini. Dan rasa syukur ini kita naikkan kepada Tuhan
Karena saya percaya Tuhan selalu melindungi, memelihara, dan menyertai kehidupan kita hingga sampai saat ini. Dan hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melayani baik di depan layar maupun di belakang layar. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan daripada teman-teman, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Begitu juga melalui pelayanan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh penginjil Michael Christian. Kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa memberikan kekuatan dan juga semangat di dalam hidup kita, di dalam menjalani hidup kita di masa pandemi seperti ini. Biarlah melalui pelayanan firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh penginjil Michael Christian, kiranya Tuhan terus boleh memakai untuk menjadi saluran berkat, dan Tuhan juga boleh memberkati di dalam pekerjaan sehari-hari dan juga kehidupan keluarga. Nah teman-teman, dalam rangka menyambut hari ulang tahun gereja kita ke-53 tahun, pada hari Sabtu tanggal 18 September akan diadakan Worship Night jam 7 malam di YouTube channel GMI Immanuel. Jadi mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui acara ini. Dan di hari Minggunya tanggal 19 September, kita akan beribadah bersama-sama dalam rangka merayakan hari ulang tahun gereja kita ke-53 tahun. Jam 9 pagi dengan tema Sehati Melangkah Bersama yang akan dilayani oleh Reverend Joshua Ting. Dan kali ini kita akan beribadah melalui YouTube channel GMI Immanuel. Jadi jangan sampai ketinggalan karena ada hal-hal yang spesial dalam ibadah ulang tahun gereja kita kali ini. Lalu teman-teman jangan lupa juga untuk berkontribusi, memberikan like teman-teman dalam lomba foto GMI Immanuel yang sudah diposting di dalam akun Instagram gereja kita yang bernama GMI Immanuel. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk memberikan vote kita, jadi jangan sampai kita ketinggalan, mari kita berkontribusi bersama-sama. Sekian warta kita hari ini. Mari kita bersama-sama mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami hingga saat ini, di mana Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan melalui ibadah online MYC minggu ini. Dan kiranya Tuhan yang boleh tolong sertai, biarlah melalui setiap puji-pujian dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, boleh menjadi penghiburan ketika kami menghadapi situasi yang begitu sulit ya Tuhan. Tuhan juga boleh tolong sertai, biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di dalam pekerjaan kami maupun di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh juga boleh menyertai, menuntun, dan juga Tuhan yang boleh menjaga serta melindungi ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberikan kelancaran di dalam pekerjaan kami. Tuhan juga boleh pimpin untuk teman-teman yang sedang kuliah. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana untuk mereka boleh menjalani kuliah mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai kami, biarlah Tuhan berikan kami semua kesehatan. Tuhan berikan kami juga kecukupan dari hari ke hari. Dan Tuhan saja yang boleh terus menopang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk rangkaian ibadah kami. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday untuk kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar